Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu duha yang spesial ini kita masih diberikan izin dan takdir terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis taklim, majlis taman-taman surga, majlis yang penuh dengan rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yutlab." Innal malaikata, sesungguhnya malaikat rahmat itu, la tad'u, benar-benar meletakkan, membentangkan, ajnihataha, sayapnya, menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Li talibil ilmi, untuk orang yang sedang mencari ilmu. Kenapa? Ridwan bima yutlab. Semangat, tulus, ikhlas, ridho di dalam mencarinya. Maka saya doakan semoga ibu bapak yang hadir ke majelis taklim ini mungkin sebagian waktu didermakan, sebagian harta didermakan, bahkan sebagian pekerjaan di rumah didermakan untuk thalabul ilmi. Insya Allah semuanya tidak ada yang sia-sia karena semuanya ada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, lebih dekat saya panggil dengan ayah bunda ya, karena kita membahas tentang rahmat Allah, pesan-pesan Allah SWT di dalam lipatan-lipatan ayatnya yang begitu indah, tentang pelajaran bagaimana sebagai seorang tua, sebagai orang tua ya, di dalam mendidik, membersamai anak-anak kita yang tidak ada secara fitrah siapapun, sebaik, terlebih, dan seburuk apapun orang tua, tetap mendambakan hal yang baik untuk generasinya. Terlebih kita seorang mukmin begitu bangga dan memiliki cita-cita besar bagaimana supaya generasi yang akan melanjutkan kita di kemudian hari adalah generasi Rabbani, generasi yang memiliki hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kita mengarungi firman Allah dan tadabbur ayat di balik ayat-ayat itu, kata per kata, kalimat per kalimatnya, coba kita berangkatkan terlebih dahulu sebagai mukaddimah dari surat 3 ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'un alim." Saya minta ada yang membacakan terjemahnya. Tafadhol. Ini versi terjemah dulu, baru nanti versi tadabbur. Ya. Baik. Ali Imran surat ketiga ayat 35. Tafadhol. Suara ayah yang soleh lain. Fadhal. Ali Imran 35. Naam, sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Baik. Sebelumnya saya ingatkan
Persiapkan pendengarannya, penglihatannya, dan hati terutama. Tapi tidak kalah pentingnya mushaf, karena itu yang jadi pedoman yang akan kita selami bersama. Kemudian catatan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan. Ketika sudah dapat maka ikatlah dengan catatan. Catatan itulah sebagai pengikatnya. Catatan berupa pengikat yang kuat, di mana kita lupa kita bisa membukanya. Kalau kita lupa bersyukur, alhamdulillah, berarti kita makhluk bukan al-khaliq, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau Allah, jangankan tidur ngantuk pun tidak. Manusia ada tidurnya, ngantuknya, banyak tidurnya. Kadang ada lupanya, ada ingatnya. Berarti kita makhluk, alhamdulillah. Nah, makanya diingatkan dengan catatan ketika kita lupa. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ tentang salah satu hamba Allah yang saleh, yang melahirkan generasi yang saleh. Ini masih keluarga istri Nabi Zakaria. Istrinya Nabi Zakaria itu kakak beradik dengan perempuan di dalam surat 3 ayat 35, namanya Hannah binti Faqud. Beliau adalah istri dari Imran, dan Allah abadikan menjadi salah satu surat yang ketiga, Ali Imran. Ali keluarga Imran adalah Imran, disebutkan Imran, bukan Ali Hannah binti Faqud, karena yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga bukan perempuan tapi laki-laki, maka disebut Ali Imran, keluarga Imran. Beliau ini sama seperti istrinya Nabi Zakaria. Ada istilah gennya. Gen itu plasma pembawa sifat. Kalau orang Sunda mengatakan begini, uyah tara TS kaluhur. Uyah tara TS kaluhur. Jadi buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya, ya. Maka di situ ketika istrinya Nabi Zakaria dan juga Hannah binti Faqud sama-sama sudah tua, tidak punya anak. Tapi semangat sebagai seorang perempuan, istri dari Imran, Hannah binti Faqud, meskipun sudah tua renta, kemudian Imrannya juga sudah tua, tapi ada satu mutiara, karena memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut jika ketika mereka meninggal tidak punya keturunan yang akan melanjutkan mawali. Mawali itu adalah nubuwah. Nubuwah itu siapa yang akan mengajarkan la ilaha illallah kepada masyarakat. Siapa yang bisa mengenalkan Robnya. Siapa yang bisa mengenalkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bisa mengenal urusan akhirat. Siapa yang tahu, mengenal betul, faham betul tentang sabbihisma rabbikal a'la, Robnya, kalau tidak punya keturunan. Maka kalimat ini itu diwakili oleh Nabi Zakaria dalam surat Maryamnya. Dalam surat Maryam surat 19 dari ayat 1 sampai ayat 9 itu Nabi Zakaria menyampaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi saqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub innahu rabbi radiyya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kaf ha ya ain sad. Wallahu a'lam bimuradihi. Huruf-huruf muqatta'ah, Allah yang lebih tahu maksud di balik huruf muqatta'ah itu. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah Muhammad tentang hamba Allah Subhanahu wa taala, kisahnya yaitu Zakaria. Apa? Idnada, ingatlah ketika Zakaria nada, berdoa, mengharap, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat.
nidaan khafiyah, dengan suara yang begitu lirih, lembut, yang menunjukkan Zakaria butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ar-ra'su saiba. Wahai Rabbku. Ya, antum lihat di situ. Sedikit saya sampaikan tadaburnya sebelum kita meluas kepada pesan-pesan Allah dalam kisah ini sebagai muqaddimah. Ada kalimat Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ar-ra'su saiba. Rabbi, dilihat. Itu ada ya-nya enggak? Rabbi, ada ya-nya enggak? Saya tanya. Ada ya-nya enggak? La. Ya. Mestinya ya. Rabbi, wahai Rabbku, ada ya-nya. Kenapa tidak ada ya-nya di situ? Ya. Tidak ada kan? Rabbi, itu menunjukkan Nabi Zakaria itu memiliki al-ilaqah al-khassah ma'allah. Memiliki hubungan khusus antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh persoalan apapun, termasuk ketika beliau menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahim yang sedang kita selami ayatnya. Itu Allah menguji tidak punya anak dalam usia tua. Tapi memanggilnya Rabbi. Rabbi ini dekat tapi ada jarak. Ya. Tapi kalau Rabbi itu terasa dalam kehidupan, dalam kondisi seperti apapun, bahagia atau sedihnya, lagi ada masalah kecil ataupun besar di dunia, memang tempat masalah, fi kabad. Ya. Itu tetap Allah itu ada dalam kehidupannya. Selalu menyertakan Allah dalam kehidupannya. Ini penting sehingga terasa dekat. Rabbi, seluruh para nabi di ayat manapun selalu tidak ada ya-nya dalam berdoa. Rabbi. Ini Al-Quran mengisyaratkan dalam ilmu tadabbur, menunjukkan orang yang meminta mengharap kepada Allah ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Klik. Taib. Nah, Rabbi itu dekat sekali ya, dan menunjukkan begitu butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya sekarang lagi tidak ada masalah atau masalahnya sudah terjawab, dia kadang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah baru datang kepada Allah. Doa itu Nabi mengatakan ad-du'a bukan mukhul ibadah. Itu hadisnya tidak benar kalau pakai mukhu, tapi pakai huwa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita butuh tidak butuh, ada masalah enggak ada masalah. Hidup itu tempat masalah. Kita ada masalah tidak ada masalah, tetap kita itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ketika ada masalah baru datang kepada Allah, selesai masalah kita mulai menjaga jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para nabi, Rabbi, coba. Tempat masalah di dunia ini bagi orang mukmin. Karena tadi ya, salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam asmanya Ar-Rahim itu adalah Allah menggulirkan ujian, ya. Dalam rangka apa? Dua hal, masih ingat kajian subuh tadi, yaitu li raf'id darajat, satu untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua li mahwidz dzunub. Ujian-ujian yang ada itu dalam rangka menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu rahmat Allah, baik sekali Allah itu. Makanya kita selalu butuh kapanpun dalam keadaan apapun, seperti isyarah Al-Qur'an di dalam doa Nabi Zakaria, Rabbi. Lihat juga sebelum kita jelaskan surat ketiga ayat 35. Hannah binti Fakud juga sama dalam berdoanya. Ingatlah ketika istrinya Imran sama enggak punya anak. Coba di situ ada ya-nya enggak ketika mengatakan Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran. Tidak ada ya-nya? Tidak ada. Menunjukkan begitu dekatnya Hannah binti Fakud istrinya Imran dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki al-ilaqah al-khassah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu butuh dalam kondisi seperti apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jawab sehingga tidak ada satu persoalan kecuali Allah berikan solusinya. Rabbi, nah, tidak ada ya-nya. Itu rahasia tadabbur Al-Qur'an. Maka sesuatu satu
yang hampir di penghujung keputusasaan. Putus asa haram, tapi hampir di penghujung keputusasaan itu fitrah manusia. Sudah cari solusi ke sana kemari, tidak ada jalannya, sudah hanya Allah itu jawabannya. Yang kedua, ingat ya, bahwa kalau sudah berbicara ketika seorang hamba memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak jawaban dari Allah yang tidak masuk akal. Tapi bagi Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Termasuk dalam urusan tidak punya keturunan. Nanti termasuk dalam menuntaskan urusan anak rumah tangga. Ini tidak masuk akal, tidak bisa, susah. Iya, manusia bilang susah itu kadang dia tahu jawaban, kadang tidak tahu jawaban. Karena manusia, bersyukur kita masih makhluk. Ya. Tapi bagi Allah, coba. Nabi Zakaria, kita lanjutkan. Sesuatu yang tidak masuk akal Allah jawab. Rabbi wahai Rabbku, inni wahanal azmu minni. Tulang-tulangku sudah rapuh. Kemudian wasta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku sudah banyak berkelip-kelip, sudah banyak ubannya. Itu bahasa harapan, bahasa lembutnya Nabi Zakaria karena begitu butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sudah tua renta ya Allah. Ya. Adrenalin sudah melemah, kekuatan fisik juga sudah sangat lemah. Ya. Rabbi ini wahanal admu minni washta'ala ra'su saiba walam akum bidu'aika rabbi saqiya. Tapi ketika saya punya masalah, saya butuh engkau, aku tidak pernah ya Allah hambamu ini pesimis di dalam berharap. Karena doa itu adalah ibadah. Tidak pernah pesimis, berdoa terus ya. Karena tahu kalau Allah sudah turun tangan, banyak sesuatu yang tidak masuk akal Allah jawab. Inni wahanal admu minni washta'ala ra'su saiba walam akum bidu'aika rabbi saqiya wa inni khiftul mawaliya min warai. Ada sebabnya ya. Dan sungguh aku takut sepeninggalku, aku takut tidak ada yang melanjutkan mawali. Ada tulisan mawali di situ. Tayyib. Mawali ini adalah an-nubuwah. Hannah binti Fakud sama seperti itu. Imran juga doanya sama. Zakaria dan istrinya juga sama doanya. Ada hal yang menyebabkan kenapa ya saya tidak pernah pesimis dalam berdoa. Meskipun secara medis sudah tidak bisa masuk akal, aku sudah tua renta. Ya. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Setelah itu wa kanat imraati akiran. Imra'ah dan istriku akhiran itu sudah menopause. Ya, tidak masuk akal secara medis. Menopause. Nah, kemarin sudah kita jelaskan istilah Al-Qur'an ada imro'ati, imro'ah, ada sahibah, ada zaujah. Imro'ah bagi suami istri yang seideologi, ya. Itu imro'ah ini bagi suami istri yang tidak seideologi, itu juga istilahnya imro'ah. Contoh, daraballahu imra'atan Lut, daraballahu imra'atan Nuh. Allah memberikan contoh misil kepada kita tentang istrinya Lut, istrinya Nuh. Lut mukmin, nabi. Nuh mukmin, nabi bahkan, tapi istrinya kedua-duanya fajirah, kafir, tidak satu frekuensi. Istilahnya imro'ah. Imro'ah juga sebuah istilah suami istri yang satu frekuensi tapi belum punya keturunan. Seperti Nabi Zakaria. Nabi istrinya salihah, Zakaria. Tapi ya belum punya keturunan, itu imro'ah. Kemudian setelah Allah berikan keturunan, itu kalimatnya berubah menjadi zaujah. Wa aslahna lahu zaujah. Itu setelah punya anak, ya. Nah, istri yang sudah punya anak namanya zaujah, ya. Kalau belum punya anak imro'ah, ya. Atau istilah zaujah itu suami istri satu frekuensi, mukmin mukminah, kafir kafirah, itu juga zaujah. Ya. Kalau tidak satu frekuensi imro'ah. Sudah punya anak itu zaujah, belum punya anak imro'ah. Ada sahibah seperti dalam surat Abasa. Wa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Setelah itu zaujah apa imro'ah? Wa sahibatihi wa bani. Itu dalam terjemahannya
istri. Nah, sohibah di situ adalah suami istri yang tidak bisa sama sekali ketemu di akhirat, karena ketika itu Allah ingin menjelaskan kalimat selanjutnya, yauma idzin sya'nui yughni. Ketika itu semuanya tidak memikirkan suami istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, tapi sya'nui yughni. Ketika itu hisab sendiri-sendiri, nggak bisa ketemu, disebut sahibah. Taib. Ya. Kita lanjutkan. Kini sudah tidak masuk akal, sudah tua renta, istrinya juga mandul, tapi ada satu hal yang menjadikan doa ini dekat Robbi. Kemudian beliau Nabi Zakaria ini kenapa tidak pesimis? Karena ada hal, wa inni khiftul mawaliya min warai, ya Allah, aku takut setelah aku meninggal tidak punya keturunan, terus siapa yang akan melanjutkan mawaliku, yang mengajarkan kalimat nubuwah, yang membawa kalimat la ilaha illallah, mengajarkan umat untuk mengenalkan Robnya siapa. Nah, ini yang dikhawatirkan. Berarti yang dikhawatirkan bukan urusan dunianya, tapi urusan akhirat, urusan tauhid, ya. Maka dari itu Allah sampaikan, inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Nubasyir, ya. Wahai Zakaria, kata Allah, kami sampaikan berita gembira kepadamu, kalau kamu nanti punya keturunan, bahkan aku sendiri yang langsung ngasih nama Yahya. Ya. Sehingga secara fitrahnya hampir tidak percaya. Annali gulamun wa kanat imraati akiran. Benarkah ya Allah? Ayat selanjutnya kan. Benarkah ya Allah kalau aku ini punya keturunan? Kan istriku juga mandul, terus aku sudah tua. Ya. Kemudian Allah menjawabnya, kadzalika huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Hal itu tuh bagiku sangat mudah, ya. Karena kalau urusan iman, ya, kita tidak mampu, tidak masuk akal bahkan secara medis, tapi bagi Allah hayyinun, hal yang sepele itu. Dulu kamu tidak ada, kemudian aku ciptakan, sekarang ada. Mudah kan? Gitu kalau dibahasakan, ya. Ajib bahasa Al-Qur'an. Nah, taib. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan surat 3 ayat 35. Di situ idh qalat imra'atu Imrana, disebutnya imro'ah kan, karena Imran belum punya anak dari istrinya ini, ya, sehingga imro'ah, belum punya keturunan. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Rabbku, sungguh aku bernadar kepada engkau. Apa? Ma fi batni muharraran. Apa yang bayi yang ada dalam rahimku ini akan aku jadikan muharraran. Fataqabbal minni. Maka dari itu terimalah nadar dariku. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau zat yang maha as-sami, mendengar, al-alim, lagi maha mengetahui. Ini harus satu frekuensi dulu kita, ya. Sebagaimana pesan Allah melalui perbincangan dan doa Hannah binti Fakhud, istrinya Imran. Di situ kenapa punya keturunan? Ya. Pingin punya keturunan, kenapa? Ada 3 itu. Ya. Kalimat muharraran. Pertama, mufarrigon li'ibadatillahi wahdah. Untuk tadabur kalimat Yahya, jawaban dari Allah, next saja, karena itu panjang menjelaskan tentang istilah kenapa Allah ngasih nama Yahya kepada Zakaria dan istrinya. Yang pertama, keinginan kenapa punya keturunan yang disampaikan dalam doanya Hannah binti Fakhud. Mufarrigon li'ibadatillahi wahdah. Kemudian mufarrigon li'ibadatillahi wahdah. Khidmatan lihadad din. Sebentar ya, saya nanti buka dulu.
mufarrigun li ibadatillahi wahdah nomor kedua yang ini, sebentar. Nomor satunya mu'taqan an sawagiri dunya. Ya, biar berurut. Ya. Mu'taqan an sawagiri dunya. Mufarrigan li'ibadatillahi wahdahu khidmatan lihadad din. Kalau sering menulis Bu, Pak ya, saya kan sering tanya Ustadz kenapa nggak bikin makalah aja? Itu bikin mendidik jamaah untuk malas itu, nanti tidak ada peningkatan. Ya. Tahu kan ada kisah tentang Syekh Sifa. Sifa itu memang dulu bisa nama untuk laki-laki, bisa perempuan. Ada seorang ulama ketika masih nyantri, namanya Syekh Sifa. Syekh Sifa ini dengan 10 kawannya di majelis ilmu seperti ini dengan syekhnya, selama dia 10 tahun, ya, tahun pertama sampai tahun hampir famaratil ayyamu syuhur wasanawat hatta takuna asal sanawat. Bergulirlah waktu, hari, bulan, ya, sampai hampir 10 tahun. Itu tulisannya tetap jelek, sehingga selama di kelas itu dapat ejekan dari kawannya. Wah, ini catatannya seperti catatan cakar ayam gitu ya, dihina terus. Kan biasa di kelas itu selalu ada begitu. Ada orang yang paling bandel, ada yang lucu, nah itu biasa ya. Nah, dia ini dapat ejekan karena tulisannya buruk gitu. Tapi orang mukmin kan dia hadapi ejekan itu menjadi sebuah motivasi bagi dirinya. Dia kemas menjadi hal yang positif. Akhirnya tetap ngejek juga. Kemudian beliau ketika hampir di wisuda itu, biasa kan dulu Pak, belum ada ketikan seperti sekarang kan komputer. Jadi kalau ada skripsi setiap tahun belajar suruh skripsi sama syekhnya. Nah, itu masih tulisan tangan. Nanti kemudian dijual ke dakakin, ke toko-toko yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, terasa zaman keemasan itu ilmu luar biasa. Nah, ketika itu dia tidak habis akal juga. Pergilah uja'a ila dukkan min dakakinil kurasa wal kutub gitu. Dia datang ke salah satu toko kitab. Dia pesan, ya, washtaro. Dia bilang, "Pak, saya pesan," katanya, skripsi yang ada di toko ini yang paling jelek tulisannya. Akhirnya dia dikasihkan, pas dilihatkan dia, wah iya ini ya, ada tulisan ternyata skripsi yang jauh lebih jelek daripada tulisan saya. Saya beli Pak, katanya. Bayar, pulang. Ya. Setelah pulang dia sampaikan kepada ketua kelasnya, ketua kelas, sekarang tolong sampaikan ke kawan-kawan jangan ngejek tulisan saya lagi, katanya. Ternyata di dunia ini ada yang lebih buruk daripada tulisan saya. Katanya. Akhirnya dilihatkan, sampaikan sama ketua kelasnya, Roisul Fasalnya. Teman-teman, hari ini talak 3 katanya. Bahasa orang berilmu kan begitu. Hari ini talak 3. Udah, nggak boleh ngejek lagi Sifa. Ternyata ini ada tulisan yang jauh lebih buruk daripada tulisannya Sifa. Setelah itu sudah aman kan? Pulang Pak, Bu ya. Sifa ini pulang. Tulisan dia 1 tahun pertama kali ketika belajar dengan yang baru dia beli itu dia sandingkan, kemudian dia baca buku yang baru dia beli itu skripsi dari toko, dia baca. Orang berilmu kan penasaran, dibaca dari muqaddimah sampai akhir. Pas terakhir ada kalimat hadhir risalah kata bahas Syifa asra sanawat min qabl. Jadi di ikhtitam di akhirnya itu
ini adalah skripsinya milik Sipa 10 tahun yang lalu. Jadi ternyata bukunya dia juga. Artinya itu ada hikmah Pak Bu. Kenapa sering menulis tuh? Nanti sekarang ngaji, nah 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian Ibu buka lagi, ternyata ada perubahan kan, ada peningkatan tulisan ini. Masya Allah ya. Semoga tidak terjadi kesadaran kita seperti Sipa ya. Ini intermezzo tapi riwayatnya sahih ya. Taib. Kita lihat Muharraran sini. Pertama, nadarnya Hannah binti Fakud ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya karena memiliki urusan besar, Muharraran. Kemudian Nabi Zakaria juga dikabulkan doanya dengan diberikan keturunan Yahya meskipun beliau sudah tua dan istrinya mandul. Kenapa? Karena ada mawali tadi yang ditakutkannya. Ya, kalau beliau ini Muharraran. Apa sih Muharraran itu? Satu, nanti kalau saya punya anak, saya akan jadikan mu'taqan an sawagilid dunya. Anak ini aku lepaskan hatinya dari kesibukan-kesibukan dunia. Akan aku ajarkan, aku fahamkan sabbihisma rabbikal a'la, untuk mengenal urusan akhirat, urusan besar ya. Coba ya. Di Palestina itu, di Gaza lebih tepatnya, itu kan menjadi ukuran iman akhir zaman bagi umat ya. Anak kecil itu ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Dia dengan adiknya kena serpihan-serpihan bom itu. Ketika ditanya, bagaimana keadaanmu dan apa yang kamu harapkan? Ya, alhamdulillah, saya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan besar itu. Anak kecil tapi ngobrol urusan besar. Alhamdulillah, saya masih bersama Allah Subhanahu wa taala. Terus pesannya apa? Hari ini sampai saya dipisahkan ruh saya dari jasad saya akan memperjuangkan al-iman sampai saya syahid. Itu anak kecil tapi bicaranya urusan besar ya. Itu kalau melihat anaknya begitu, yang terpikir siapa? Orang tuanya ngajarkannya seperti apa. Nah ya, Masya Allah. Nah kita juga harus punya dambaan besar. Biarlah anak itu ya, mu'taqan an sawagilid dunya, sebagaimana harapan Hannah binti Fakud. Dia hidup di dunia, tapi hati dan pikirannya sudah ada di akhirat. Ya. Membicarakan urusan besar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Tetap kamu prioritaskan Muhammad untuk mencari bagianmu yang terbesar di akhirat. Tapi karena badanmu ya hak untuk memenuhi fitrahmu di dunia, ya, badan ini ya, punya hak untuk kita penuhi. Ya, masih di dunia, walatansa kalimatnya. Tapi jangan pernah kamu lupakan bagianmu ketika di dunia. Ya. Maka bagaimana tetap kita menjalani hidup takdir di dunia ini, tapi hati dan pikiran kita sudah di akhirat. Sehingga kalau hati dan pikiran sudah di akhirat, membicarakan urusan besar, kita tidak mau melanggar ketika kita memenuhi fitrah kita, badan kita di dunia. Ya, itu namanya mu'taqan an sawagilid dunya. Prosesnya panjang. Nanti akan sampai pada maksud bagaimana kita mendidik anak. Yang kedua, mufarrigan li'ibadatillahi wahdah. Muharraran itu maknanya kita kosongkan anak-anak kita hatinya, supaya dalam hidupnya itu hanya ibadah kepada Allah saja, tidak pernah punya Tuhan yang lain. Kita ikrar loh setiap hari, dan surat Al-Fatihah itulah surat yang harus didahulukan diajarkan kepada anak. Selain dari man la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya sudah mentadaburi dengan dosen saya tentang surat Al-Fatihah, itu lama sekali. Sampai lebih dari 10 pertemuan itu aja diulang-ulang. Ternyata luar biasa dalamnya. Nanti kapan-kapan, ini kan baru kesini cuma bismillah aja. Nah, nanti lanjutan ya, insya Allah. Bismillah saja sudah seperti itu dalamnya. Di antara ayat-ayat surat Al-Fatihah itu ada kalimat apa, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kalau secara nahwu lafad, ya, ini objek, subjek, predikat. Mestinya kan subjek, predikat, kemudian objek. Ya. Pelaku, kata kerja, kemudian yang dituju, objeknya. Mestinya begitu. Tapi Allah ngajarkan coba. Ini maknanya dalam. Iyaka, objeknya dulu. Hanya kepada Engkau ya Allah.